Oke, hari ini kita akan membahas tentang analisis deskriptif. Jadi anggaplah ini judul sementara, judul penelitian kita, hubungan layanan akademik terhadap kepuasan mahasiswa di UIN keren. Gitu ya. Jadi nama kampusnya, nama kampus samaran. Nah, jadi variabel yang diteliti adalah layanan akademik dan kepuasan mahasiswa, kemudian menggunakan uji korelasi. Jadi biasanya kan judul-judul kuantitatif itu saklek ya. Hubungan berarti korelasi, pengaruh kebanyakan itu biasanya regresi. Ya. Kemudian efektivitas biasanya eksperimen. Nah, begitu. Nah, kemudian judulnya seperti ini, maka keluarlah rumusan masalahnya. Satu, berapa tinggi layanan akademik di UIN keren. Kemudian berapa tinggi tingkat kepuasan mahasiswa dan adakah hubungan. Nah, kalau yang nomor 3 kan sudah jelas. Ketika ada hubungan, itu biasanya menggunakan uji korelasi. Nah, sedangkan yang nomor 1 dan 2 ini biasanya mencari rata-ratanya karena nanti jawaban dari rumus masalahnya begini. Berapa tinggi layanan akademik? Layanan akademik di UIN keren berada pada angka 80 dengan kategori tinggi. Nah, itu sebenarnya kita cuma mencari rata-rata sudah oke kok. Cuman pada hari ini kita akan membahas menggunakan SPSS sehingga nanti akan muncul bentuk tabel yang seperti ini. Nah, ini dia. Ada rank, ada minimum, maksimum, sum, dan mean. Nah, sebelum kita masuk ke SPSS-nya, perlu kita tentukan dulu kategorinya. Ya, jadi punya saya menggunakan 5 kategori. Sangat rendah itu ketika eh, mendapatkan angka 0 sampai 20, rendah itu 21 sampai 40, cukup 41 sampai 60, tinggi 61 sampai 80, sangat tinggi 81 sampai 100. Nah, sekarang kita masuk ke tabel Excel. Nah, tabel Excel ini merupakan hasil dari angket ya. Nah, ini item pernyataannya di bawah. Ini daya tanggap tangible keandalan itu merupakan indikator dari layanan akademik. Kemudian item pernyataannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, analisis deskriptif karena kita nilai maksimumnya adalah 100, sedangkan item pernyataannya cuma 7, berarti maksimumnya kan cuma 35. Karena opsi jawabannya itu kan ada 5 biasanya kalau angket. Sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Berarti kan ada 5. 1 sangat tidak setuju, sampai 5 itu sangat setuju. Nah, ini item pernyataan nomor 7, 5 berarti sangat setuju. Nah, jadi maksimumnya itu hanya 35 saja, 7 kali 5, 35. Nah, jadi harus kita jadikan 100 untuk maksimumnya. Maka ini skor totalnya. Jadi kan ditambahkan nih 4 tambahkan sampai 5 di sini berarti skor totalnya 25. Demikian pun di bawahnya. Nah, untuk dijadikan 100 maka kita menggunakan rumus Excel itu ya. Sum kemudian skor total dibagi 35 dikali 100 maka muncul angka yang seperti ini. Nah, ini yang bakal kita hitung gitu ya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Nah, ini kita clear aja karena saya baru bikin video sebelumnya tentang frekuensi. Ini kita clear. Nah, pertama masuk variable view karena kita tadi tentang layanan akademik, layanan. Jadi kalau di sini kan tidak bisa menggunakan spasi. Kepuasan. Bisa aja nanti kalau mau dimasukkan di sini boleh layanan akademik, tapi saya kira tidak perlu. Kemudian masuk ke data view. Nah, kita copy yang ini, copy layanan akademik. Oke. Satu lagi, kepuasan mahasiswa. Kita hitung, analyze, descriptive statistik. Sebenarnya pakai frekuensi juga bisa. Tapi frekuensi bentuknya tabel ke bawah gitu ya. Kalau nya deskriptif statistik itu seperti yang di gambar tadi, dia ke samping. Saya kira lebih cantik begitu. Deskriptif, kita coba satu dulu, layanan ya. Masuk option. Nah, saya biasanya menggunakan mean, sum, minimum, maksimum, dan ranks. Kalau mau semuanya juga boleh, tidak ada masalah. Klik continue, klik OK. Nah, begini. Nah, ini tinggal kita copy saja. Ctrl C. Yang ini
Misalnya kita hapus, kita pas. Nah, sudah jadi gitu ya. Nah, tinggal dibagusin aja nanti dirapikan begitu. Kalau kita ngitungnya secara langsung biasanya saya satu-satu ya. Kalau sudah begini baru hitung lagi gitu. Yang satunya tadi. Nanti saya lihatkan bedanya kalau kita langsung hitung semuanya. Layanan, kemudian kepuasan, karena tadi sudah diatur, klik OK. Maka munculnya satu-satu begini ya. Nah, cuman kalau langsung dia akan begini. Saya agak kurang inilah, kurang suka lah gitu. Nah, begini. Karena nanti kan di bab 4 itu kan ada uji hipotesis 1, uji hipotesis 2. Jadi kalau gini kan dia langsung. Nah, jadi saya senangnya satu-satu begitu. Ya, saya kira enak kok untuk menghitung deskriptif statistik ya. Nanti setelah dikopas ya ke sini, setelah dikopi dan pas baru di tabel bawah ini kita deskripsikan menggunakan huruf atau teks. Nah, tabel dia menunjukkan bahwa terdapat ini kan 100 berarti N itu adalah jumlah responden, 100 orang responden dengan nilai terendah. Nilai terendah 60 dan nilai tertinggi itu adalah 91,43 dengan rentang. Ini rentang antara 60 sampai 91 itu ada 31,43. Ini ditulis nih. Kemudian dengan jumlah total itu berarti sum 788,58 sehingga layanan akademik dapat disimpulkan NIMEAN 78,8580. Nah, tulis di sini. Dengan kategori masuk di mana 78? Kita masuk ke sini tadi 78 masuk di tinggi. Berarti dengan kategori tinggi. Oke, kita coba di sini. 10 nilai terendahnya itu adalah minimum 60, nilai tertingginya maksimum itu berarti 91,43. Kemudian rentangnya ini rank 31,43 dan jumlah total itu adalah 788,58. Kemudian meannya 78,8580 dengan kategori tinggi. Begitu aja. Yang ini bisa dipercantik lah ya. Begini caranya. Oke, ini timnya Roman sudah. Kemudian kita masuk tabel layout. Nah, begini. Ini berhubungan terlalu panjang. Kita jadikan begini saja. Biar lebih inilah, lebih cantik begitu. Nanti silakan dicoba-coba. Jadi pas dengan yang di bawah sini satu garis begitu. Nah, deskripsi statistik itu cuma begitu aja. Silakan yang sudah dapat filenya buat layanan akademik dan kepuasan mahasiswa nanti dimasukkan juga di bawah sini untuk deskripsinya sama tinggal di copy dan disesuaikan saja angkanya gitu. Jumlah respondennya 100 ya. Yang ini kan contohnya 10. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mohon dimaklumi.